pembeli adalah raja dan penjual itu adalah dewa. Nah, ini adalah sebuah ungkapan yang seringkali kita kenal di dunia bisnis, guys, ya. Yang maknanya adalah bahwa seorang penjual itu harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pembeli. Yang tujuannya adalah agar pembeli itu merasa puas, mendapatkan kepuasan, dan kemudian kembali membeli lagi. Nah, ini juga ada pelajarannya, guys. Kalau di SMK dulu ada namanya mata pelajaran pelayanan prima, yang pada pelajaran ini adalah memberikan prinsip-prinsip kepada peserta didik tentang bagaimana melayani atau memberikan pelayanan terhadap setiap pelanggan di bidang apapun, baik itu bidang barang maupun di bidang jasa. Nah, tetapi ini menjadi sesuatu yang bergeser, guys, saat ini, guys, di mana pembeli dan penjual itu tidak bertemu muka atau tidak bertatap muka. Nah, artinya tidak bertemu langsung. Ketika sekarang ada yang namanya penjualan online atau toko online atau jual beli secara online, itu pembeli dan penjual tidak bertemu langsung. Nah, ini tentu prinsip-prinsip tadi juga mengalami pergeseran. Kenapa? Karena di antara pembeli dan penjual itu ada pihak lain yang dinamakan ekspedisi, gitu ya. Ada pihak lain, ada perantara, ya. Konkretnya adalah kurir yang bagian mengantarkan barang dari penjual kepada pembeli. Nah, ini juga sesuatu yang harus dan juga layak untuk didiskusikan. Dan Cak Syukur mengalami nih, guys, saat ini, di mana Cak Syukur melakukan pembelian barang secara online yang nilainya nggak seberapa sebenarnya, hanya 200 sekian saja, ya. Tetapi tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari perantaranya tadi. Penjualnya memberikan pelayanan yang baik, di mana pelayanannya adalah melakukan pengemasan barang dan melakukan pengiriman barang dengan cepat, ya. Tetapi di sisi ekspedisinya, kurirnya, itu menurut Cak Syukur agak perlu belajar dulu tentang bagaimana pelayanan prima. Ini coba, jadi kita lihat historinya, ya, di pembelian Cak Syukur ini, ya. Nah, kita lihat. Saya melakukan pembelian terhadap satu barang ini, guys. Ini kalau saya akui ini nilainya hanya 268.000 saja, ya. Dan kalau telusuri di aplikasi, dan aplikasi juga sudah luar biasa sebenarnya, guys, menuntun menjembatani hubungan antara pembeli dengan penjual. Nah, jadi saya melakukan pembelian secara online di tanggal 6 April pukul 22:15, guys. Dan kemudian tanggal 7 April kurir ditugaskan untuk menjemput pesanan. Nah, ini kan pelayanannya yang sangat cepat dari penjual, guys, ya. Kemudian pukul 20.47 tanggal 7 April pesanan telah diserahkan ke jasa pengiriman untuk diproses. Tanggal 8 pesanan diproses di lokasi sortir Kabupaten Tangerang pukul 3.42. Artinya sudah melalui proses, ya, ada proses di ekspedisi itu. 11.37 pesanan tiba di lokasi transit Kabupaten Jember. Dari perjalanan dari Jakarta menuju ke Jember sudah sampai nih, guys, dalam waktu 24 jam sudah sampai di lokasi Jember. Dan kemudian tanggal 9 pesanan diproses, tanggal 9, tanggal 10. Nah, pesanan sudah sampai di kotanya Cak Syukur, guys, nih di Kabupaten Lumajang, ya. Kemudian tanggal 10 pukul 7.39 kurir sudah ditugaskan, pesanan akan dikirim. 7.39 pesanan dalam proses pengantaran. Dan kemudian tanggal pukul 19.27 pesanan pengiriman ditunda, pesanan ditolak pembeli dan akan dikembalikan ke pengirim. Nah, ini, guys, ya. Ini si pihak kurirnya ini, ya, pihak kurirnya juga memberikan bukti nih yang katanya ditolak, ya. Nah, ini padahal di sini tidak ada penolakan dari saya selaku pembeli, karena ada historinya begini, guys.
Yang WA-nya begini, historinya ini dibacakan ya. Permisi dari bla bla bla, disiapkan uang COD 269. Kemudian saya jawab pukul 9.04 itu saya jawab, sore bisa Mas, masih kerja atau bisa diantar ke kantor belakang pendopo ya. Jawabannya mohon maaf Pak, sesuai alamat ya. Kalau sesuai alamat kan berarti saya juga berpikir ulang ya. Kemudian dia jawab, tidak bisa Pak, sesampainya saya di rumah jenengan. Artinya dia menyatakan bahwa jam berapapun dia akan sampai ke rumah saya, berarti dia mengirimkan gitu. Kalau jenengan mau di TF saja, mau ditransfer saja. Nah ini berarti dia nggak paham nih ya. Berarti dia kurang ngeh terhadap prinsip pembayaran COD ya. Ya kalau ditransfer gini ya namanya bukan COD Mas ya. Begitu. Kemudian saya di rumah jam 1. Dia jawab saya sampai di perumahan sekitar jam 10 katanya. Ya nggak ada Mas, ini saya sudah di kantor, saya bilang. Kemudian dia juga memberikan voice di sini bahwa dia tetap akan sampai ke rumah saya. Kalaupun saya tidak ada di rumah, nggak ada orang yang menerima, tidak ada yang membayar, dia akan memfoto barang itu di depan rumah saya katanya. Maka saya jawab, ya pun terserah jenengan pun Mas, gimana baiknya. Dan saat itu pikiran saya berubah ya. Pikiran saya berubah, kasihan sama penjual dan juga kasihan sama kurir ini. Maka saya putuskan saya akan pulang. Maka saya jawab, saya pulang sebentar Mas, ini pukul 10 lewat 13. Ternyata dia mengirim ke saya bahwa dia sudah keluar dari perumahan, dia sudah foto. Oh iya Mas, terima kasih, itu jawaban saya ya. Dan kemudian ya saya berikan informasi kepada penjual ya. Saya informasikan kepada penjual bahwa apa yang disampaikan oleh si si kurir ini tidak sesuai gitu, karena si kurir ini di dalam aplikasi kurirnya menyampaikan bahwa barang ditolak gitu ya, pesanan ditolak. Dalam hal ini saya sebagai pembeli saya tidak menolak, justru saya menunggu barang yang saya beli itu ya. Jadi dia dengan serta-merta menyampaikan bahwa barang ditolak. Maka saya sampaikan bukti-bukti ini kepada penjualnya, dan penjual menyatakan saya minta maaf Pak atas pengalaman belanja yang buruk. Ya, Anda pergi ke layanan pelanggan resmi dan mengeluh bahwa kurir tidak mengantar paket Anda kepada Anda. Nah, itu pengalaman Cak Syukur guys, historinya ya. Jadi pembeli adalah raja, penjual adalah dewa. Prinsip itu sepertinya harus bergeser ketika proses jual beli dilakukan secara online, karena antara penjual dan pembeli ada pihak lain yang menjembatani, yaitu ekspedisi melalui petugasnya yang namanya kurir. Ya sebenarnya di sini tadi kalau menurut Cak Syukur sesi kurirnya aja yang tidak kooperatif gitu. Kan bisa aja dia ketika selisihnya hanya sekian menit ya, hanya sekian menit, mungkin ketika dia keluar dari perumahan saya sudah masuk gitu ya, sehingga ketika dia misalnya balik lagi itu ya sudah selesai sebenarnya guys, barang udah terima dan pembayaran saya lakukan. Atau ketika dia kembali lagi, ketika dia rutenya melewati, kemudian dia balik lagi ke kantornya, kan lewat lagi tuh rutenya, dia bisa mampir kembali sebenarnya. Jadi di dalam hal ini adalah menurut Cak Syukur, kurir ini yang perlu belajar terkait dengan bagaimana melayani pelanggan ya. Pelajarannya adalah pelayanan prima. Bagaimana menurut Anda? Kita diskusikan yuk di kolom komentar.